Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kita lanjutkan belajar bersama kita, nambah ilmu, nambah wawasan. Semoga teman-teman masih dikaruniai oleh Allah istiqomah, semangat yang tidak putus-putus untuk senantiasa belajar demi meningkatkan kualitas diri kita, demi semakin berkualitasnya pemenuhan tanggung jawab kita, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Semoga teman-teman yang malam hari ini berkesempatan bergabung untuk belajar bersama, dikaruniai oleh Allah kesehatan, sehat jasmaninya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Semoga tidak bosan-bosannya, semoga tidak jemu teman-teman mendengarkan suara saya belajar seminggu sekali setiap malam Kamis. Baik, malam ini kita memulai tema baru. Kita ke barat lagi bulan ini, meskipun nanti akhir bulan mungkin sesinya kita akhiri dengan tema persiapan menuju puasa, menuju bulan Ramadan. Ini kan bulan ini ada 5 hari Rabu. Nah, 4-nya kita pakai untuk belajar tentang filsafat barat, khususnya di tema eksistensialisme. Saya masih ingat tema eksistensialisme ini dulu di awal-awal ngaji filsafat pernah kita angkat. Tokoh-tokoh kuncinya juga pernah kita bahas. Ada Jean-Paul Sartre, kemudian ada Friedrich Nietzsche, ada Søren Kierkegaard, dan juga Muhammad Iqbal. Nah, bulan ini kita lanjutkan membahas tokoh eksistensialis yang lain. Kita akan belajar tentang Karl Jaspers malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita belajar tentang Fyodor Dostoyevsky, Nikolai Birjaev, dan terakhir Viktor Frankl. Baik, teman-teman, mari kita mulai belajar kita. Ini kalau bulan ini ya kita belajar agak dalam tentang filsafat. Kalau bulan kemarin temanya agak sufistik, mungkin kalau dipahami sedikit lebih mudah meskipun menjalankannya berat. Nah, kalau tema-tema seperti eksistensialisme ini mungkin butuh sedikit konsentrasi untuk memahami apa yang dimaksud oleh tokoh-tokohnya. Baik, bismillah, silahkan teman-teman disiapkan fokusnya, disiapkan uborambenya, disiapkan perangkat-perangkat yang biasa disiapkan sebelum belajar. Ini kita belajar beneran, semoga nanti ada ketercerahan baru saat kita membahas tentang manusia.
Karena memang filsafat eksistensialisme ini dikenal sebagai salah satu faham filsafat dari Eropa sekitar abad 19, abad 20 yang fokusnya adalah manusia. Tapi bukan manusia-manusia ideal, manusia-manusia yang berpikir, yang mendalam, reflektif. Eksistensialisme ini lebih melihat manusia sebagai individu dengan kekhasannya masing-masing, yang memahami, melakukan, menjalani hidup sesuai keyakinan, prinsip, dan persepsi hidupnya masing-masing. Jadi fokusnya eksistensialisme itu ada pada eksistensi atau keberadaan manusia. Sering saya ilustrasikan bedanya aspek eksistensi ini dengan esensi. Ini kan dua hal yang sering disebut berdampingan. Kalau esensi itu kadang kita menyebutnya yang hakiki, yang hakikat, kenyataan paling dalam. Sementara yang eksistensi ini yang tampil, yang kelihatan, yang nyatanya. Nah, berarti membahas manusia secara eksistensialis itu berarti membahas manusia dengan segala kekhasannya dalam aspek hidupnya yang konkret, yang nyata. Bukan dari aspek konsep-konsep ideal atau yang hakiki yang sering dirumuskan oleh para filosof yang lain. Contohnya misalnya begini ya. Misalnya ini, sering saya ada mahasiswa itu kalau di akhir semester misalnya tiba-tiba datang, "Pak, mohon maaf, semester ini saya jarang masuk. Aslinya saya itu rajin loh Pak, aslinya saya itu senang kuliah. Hanya saja semester ini saya mengalami ini, mengalami itu, ada kesulitan ini, ada kesulitan itu," atau dan 1001 macam alasan lah. Kadang-kadang kan ada mahasiswa yang begitu. Nah, yang dia nyatakan aslinya saya itu rajin Pak, aslinya saya itu seneng kuliah Pak, aslinya ini kan sering kita menyebut itu hakikatnya, esensinya. Nah, sementara di semester ini yang dia tampilkan, yang dia sering tidak masuk, dia sering bolos, itu kenyataannya, eksistensinya. Nah, para filosof eksistensialis ini lebih melihat manusia di aspek konkretnya ini, kenyataannya ini. Jadi, aspek yang kita sebut esensi itu ya dipengaruhi oleh kenyataan keseharian, kenyataan konkret kita ini. Ilustrasinya begini, mungkin teman-teman yang muslim pernah mendengarkan hadis itu ya, barang siapa yang jujur kemudian membiasakan dirinya jujur, maka dia terbentuk jadi seorang yang siddiq, orang yang jujur. Barang siapa bohong kemudian membiasakan dirinya bohong, maka dia punya label seorang pembohong, seorang kadzab. Nah, pembohong, orang jujur itu kan esensi. Yang esensi ini terbentuk dari eksistensi kita, kenyataan diri kita, pernyataan diri kita. Kita yang tiap hari bohong, ya otomatis terbentuklah hakikat diri kita jadi seorang pembohong. Demikian pula sebaliknya. Nah, bagi kelompok eksistensialis ini ya hakikat itu ya buahnya dari eksistensi yang tiap hari kita wujudkan. Jadi berbeda dengan pandangan yang esensialis. Kalau esensialis itu memang ada hakikatnya. Jadi ada sesuatu yang inti, yang hakiki, yang itu mewujud keluar. Sementara di eksistensialis ini ya enggak, yang hakiki itu ya dibentuk oleh tindakan-tindakan nyata, oleh kelakuan-kelakuan kita. Nah, itu mudahnya kalau teman-teman ingin sekilas memahami apa itu eksistensialisme.
Jadi ya eksistensialisme itu di situ mungkin saya petakan sedikit ya untuk sebelum kita masuk ke gagasan eksistensialismenya Karl Jaspers ini. Jadi eksistensialisme itu berarti yang pertama berhubungan dengan pengalaman nyata, berhubungan dengan jati diri konkretnya manusia. Apa yang dia wujudkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia nyatakan. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan personal concern and commitment. Jadi orientasi hidupnya apa, kemudian komitmen-komitmen yang ingin dia pegangi itu apa. Ini eksistensialisme membahas itu juga. Yang ketiga, keunikan masing-masing individu. Jadi eksistensialisme itu meyakini bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu punya ciri, punya khas yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang lain. Atau mudahnya, setiap orang ingin eksis jadi dirinya sendiri, versinya sendiri. Sehingga kita harus membahasnya satu-satu, tidak bisa disamakan begitu saja. Nah, inilah eksistensialisme. Makanya eksistensialisme itu cirinya adalah yang pertama individual. Jadi individual itu berarti ya membahas individu per individu. Bagaimana dia berlaku, bagaimana dia menjalani hidup versi dirinya. Kemudian yang kedua, otentik. Otentik itu berarti ya apa adanya, sesuai yang dia inginkan, sesuai yang ingin dia wujudkan. Jadi otentik versiku, jadi hidup ini versiku. Orang yang eksis itu orang yang menjadi dirinya sendiri. Jadi secara otentik. Yang ketiga ada ciri non-conformity. Non-conformity itu tidak hanya ikut saja, tidak hanya manut saja, mengalir saja kemana arah angin bertiup. Kayak kita kalau pas lagi romantik itu kan begitu. Pak, saya ikut arus saja Pak, hidup ini saya jalani apa adanya saja. Yang lain ke utara, saya ke utara, yang lain ke barat, saya ke barat. Nah, ini namanya tidak eksis. Jadi eksistensialisme itu non-conformity. Jadi tidak hanya ikut-ikutan orang lain. Dia eksis jadi dirinya sendiri, versi dirinya sendiri. Seandainya versi